izinkan saya untuk mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Penerima Beasiswa di Pondok Pesantren Al-Imam Al-Islami menggunakan metode AHP TOPSIS. Latar belakang yang dilatar belakangi dari yaitu beasiswa membantu santri melanjutkan pendidikan meskipun memiliki keterbatasan ekonomi serta mendorong prestasi dan kedisiplinan di pondok pesantren. Penentuan penerima beasiswa masih banyak dilakukan secara manual sehingga berpotensi menimbulkan subjektivitas dan ketidakkonsistenan penilaian. Kemudian proses seleksi yang tidak sistematis dapat menyebabkan hasil kurang tepat sasaran dan kurang transparan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penelitian ini menerapkan sistem pendukung keputusan menggunakan metode AHP dan TOPSIS. Pada penentuan penerima beasiswa secara objektif dan tersulit di Pondok Pesantren Al-Imam Al-Islami. Rumusan masalah terdiri dari 4. Pertama, bagaimana merancang SPK untuk penentuan penerima beasiswa di Pondok Pesantren Al-Imam Al-Islami. Kemudian, bagaimana menentukan bobot kriteria penerima beasiswa, yaitu menggunakan AHP. Kemudian, bagaimana perankingan ketika sudah ada output dari AHP tersebut. Kemudian, bagaimana hasil metode AHP tersebut diimplementasikan sehingga dapat digunakan oleh sivitas Pondok Pesantren Al-Imam Al-Islami. Tujuan penelitian untuk merancang SPK penentuan penerima beasiswa secara terkomputerisasi, kemudian menentukan bobot kriteria, kemudian melakukan perankingan, kemudian meningkatkan objektivitas dan akurasi dalam proses seleksi penerimaan beasiswa, kemudian membantu pengelola dalam mengambil keputusan secara tepat dan transparan. Landasan teori, sini ada beberapa landasan. Pertama, Islam teori beasiswa dalam perspektif Islam, karena ini lingkupnya pesantren, saya cantumkan berupa pendalilan dalam Al-Quran. Jadi Islam memandang beasiswa sebagai bentuk memberikan harta kepada orang lain atau yang kita kenal dengan infak sedekah, di mana infak dan sedekah ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'ata habbah. Jadi perumpamaan orang yang bersedekah menurut Islam itu adalah seperti seorang yang menaburkan satu biji, kemudian dari biji tersebut tumbuh 7 cabang, kemudian dari 7 cabang itu tumbuh 100 biji. Jadi bisa dibayangkan ketika kita bersedekah 1 biji misalkan, maka akan dilipat gandakan menjadi 700. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, mana pasat sedekahun min mal. Jadi sedekah itu pada hakikatnya tidak mengurangi harta. Ini menurut Rianti dalam jurnal pada tahun 2023. Kemudian yang berikutnya yaitu yang nomor 2, landasan teori yang kedua, beasiswa pesantren. Beasiswa membantu santri melanjutkan pendidikan dan meningkatkan motivasi belajar, sehingga penentuannya harus adil dan tepat sasaran menurut Umayyah Sari pada tahun 2025. Kemudian terkait sistem pendukung keputusan, SPK membantu pengambilan keputusan multi kriteria secara objektif dan struktur dalam seleksi beasiswa menurut Ki Ishaq zaman pada tahun 2022. Kemudian metode yang digunakan AHP, yaitu digunakan untuk menentukan bobot kriteria secara hierarkis dan konsisten melalui perbandingan berpasangan, sama dengan rujukan yang sama. Kemudian metode TOPSIS menentukan peringkat alternatif berdasarkan kedekatan dengan solusi ideal. Kemudian integrasi AHP dan TOPSIS. Kombinasi AHP dan TOPSIS menghasilkan pembobotan dan perankingan yang lebih efektif dalam menentukan penerimaan beasiswa santri menurut Rad Sanjani pada tahun 2024. Kemudian berikut penelitian terkait, ada kurang lebih 6. Di sini saya akan membacakan gap dari penelitian yang sudah ada, kemudian apa yang membedakan dari penelitian saya dan penelitian para pendahulu. Untuk yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Melati Rahmat, perbedaannya belum diterapkan pada pondok pesantren dan belum mencakup aspek
keagamaan santri. Jadi objeknya itu dilakukan untuk mahasiswa. Tentu kriteria pembuatannya itu tidak sama antara mahasiswa dan santri. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Wisnu Setiawan pada tahun 2023 di mana tidak menggunakan hybrid AHP TOPSIS dan belum diterapkan pada konteks pesantren. Kemudian yang selanjutnya tidak menggunakan TOPSIS dan tidak diterapkan pada santri pesantren. Kemudian berikutnya tidak melibatkan AHP dan belum diterapkan pada lingkungan pesantren. Kemudian fokus pada kelulusan santri, bukan seleksi beasiswa. Nah, ini hampir mirip dengan penelitian saya, cuman ya, maksudnya mirip adalah menggunakan metode AHP dan TOPSIS. Kemudian objeknya juga santri, cuman di sini lebih fokus ke bukan seleksi beasiswa, tapi ke kelulusan yang tentu kriteria dan pembuatannya itu sangat berbeda. Kemudian yang terakhir di sini belum mengintegrasikan AHP untuk menentukan bobot kriteria. Kemudian untuk metodologi penelitian, pada poin objek penelitian ini adalah proses penentuan penerimaan beasiswa santri di Pondok Pesantren Al-Imam Al-Islami. Penelitian difokuskan pada pengelolaan data santri dan kriteria penelitian menggunakan sistem pendukung keputusan berbasis metode AHP dan TOPSIS. Kemudian metode pengumpulan data, di sini ada 3. Pertama observasi, kemudian wawancara, kemudian dokumentasi. Kemudian untuk metode analytical hierarchy process atau AHP, kurang lebih di sini ada beberapa tahapan, yaitu menentukan tujuan dan kriteria beasiswa, penyusunan struktur hierarki, kemudian perbandingan berpasangan antar kriteria, kemudian perhitungan bobot kriteria, kemudian uji konsistensi penilaian. Kemudian untuk metode TOPSIS atau metode teknik for order preference by similarity to ideal solution, ada beberapa tahapan juga. Pertama, menyusun metrik keputusan, kemudian normalisasi dan pembuatan matris, kemudian menentukan solusi ideal, positif dan negatif, kemudian perhitungan jarak alternatif, kemudian menentukan nilai preferensi dan rankingan. Kemudian di sini ada tahapan penelitian. Ketika kita dimulai dengan studi literatur, kami membaca beberapa jurnal, kemudian kami melakukan observasi, kemudian identifikasi dan perumusan masalah, kemudian di sini penentuan tujuan dan batasan penelitian, kemudian di sini pengumpulan data, kemudian di sini penentuan alternatif dan kriteria beasiswa, kemudian menyusun struktur hierarki AHP, kemudian menyusun metrik perbandingan berpasangan, kemudian perhitungan bobot kriteria dan uji konsistensi. Di sini apabila tidak konsisten, maka balik lagi ke penyusunan metrik. Apabila konsisten, masuk ke tahap TOPSIS, yaitu perankingan, kemudian normalisasi metrik keputusan, perhitungan metrik normalisasi terbobot, kemudian menentukan solusi ideal, kemudian perhitungan jarak dan nilai proses calon penerima beasiswa, perankingan penerimaan beasiswa, kemudian analisis hasil rekomendasi sistem, kemudian penarikan kesimpulan. Jadi kurang lebih di sini ada 3 tahapan. Pertama studi literatur, kemudian pengambilan data, kemudian implementasi. Kemudian di sini daftar pustaka yang kami gunakan. Kemudian berikut surat persetujuan dari objek penelitian dari Pondok Pesantren Al-Imam Al-Islami. Kemudian ini saya wawancara dengan informal beliau Ustaz Sufi, yaitu selaku penanggung jawab penerimaan santri baru, yang di dalamnya ada yang juga termasuk admin dari pengelola beasiswa. Kemudian ini saya foto bersama beliau di Pondok Pesantren Al-Imam Al-Islami. Baik, terima kasih. Hanya itu yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah dan kekurangan. Untuk masukannya kami persilahkan. Pak? Ya, terima kasih Ramdan. Kamu sebelumnya SCP 1, SCP 2-nya masih di situ ya? Betul, Pak.
Apa yang membedakan SCP-1, SCP-2 dan juga skripsi ini nantinya? Oh, sangat beda Pak. Jadi kalau SCP 1 dan 2 itu saya menggunakan jadi secara umum, perancangan sistem secara umum yang di dalamnya ada beasiswa ini. Jadi kalau sekarang lebih mengerucut lagi Pak, karena saya kurang pede gitu Pak dengan rancangan yang begitu kompleks dengan waktu yang singkat. Jadi mengambil sub dari bagian yang pernah dibahas sebelumnya. Oke, untuk semuanya nanti dalam Topsis ini sendiri itu kamu mau menggabung semua tentang SPK beasiswanya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, jadi untuk AHP ini untuk menentukan kriteria dan pembobotan ya di mana ada cost dan benefit oke, seperti itu. Kemudian setelah itu untuk menentukan perankingannya menggunakan metode Topsis, baru di situ akan ada nama-nama yang paling layak seperti itu Pak. Oke, itu berarti cukup signifikan ya perbedaannya. Untuk masalah publikasinya gimana? Kita terkait jurnal apa seperti apa Pak? Apa berbentuk atau Iya, gimana Pak? untuk publikasi jurnalnya nantinya. Saya baca-baca juga seperti yang telah dijelaskan tadi, banyak sekali yang menggabungkan hybrid antara AHP dan TOPSIS ini. Cuman untuk konteks pesantren dan santri itu masih jarang seperti itu. Jadi sangat memungkinkan. Oke, berarti cukup ini sih. Untuk pembimbingnya siapa? Eh, ses- Pak Dede, Pak Dede, kemudian pembimbing kedua Pak Cepi. Cadangan yang lainnya? Pak Sudin gimana? Sebenarnya kan kalau di pengajuan cuma dikasih slot 2 ya, tapi hasilnya nanti mungkin diserahkan ke prodi ya. Ya, kalau Bapak menginginkan SCP-1, SCP-2 yang kemarin pembimbing siapa? Pak Dede, Pak Dede ya? betul, Mau lanjutnya di Pak Dede juga ya? betul Pak. So, Oke, as you wish. Semoga inilah beres terima di kasih Pak. lebih cepat nantinya. Siapa? Oke, cukup ini sih, cukup bagus sih untuk presentasinya. Semoga hasilnya juga nanti bagus ya. Amin Pak, terima kasih. Terima kasih Kang Ramdan udah presentasi. Silahkan ditutup. Baik, terima kasih Bapak. Mudah-mudahan urusan Bapak senantiasa lancar, diberi kesehatan, keluarga, dan diberkahi selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.